Muhammad Awan Wahyudi dengan judul Sistem Pengawasan dan Perawatan Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Siapa? Eko? Usman? Siap. Monggo Mas Awan, waktu paparan 15 menit. Persilakan, singkat, padat, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Eko selaku Sekretaris Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Usman selaku Kepala Bidang Penyelamatan, Penanganan Kebakaran dan Pertolongan Korban Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Thomas sebagai moderator. Sebelumnya, pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita diberi kesehatan dapat ikut dalam acara seminar di siang hari ini. Di sini saya akan memaparkan dengan judul Sistem Pengawasan dan Perawatan Unit Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Muhammad Awan Wahyudi, Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Saya di sini sudah dari tahun 2018. Untuk gaulan sebagai P3K, pemahaman terhadap nilai-nilai dasar ASN dan etika profesi sangat penting untuk menjalankan tugas secara profesional. Dalam konteks Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, peran strategis petugas sangat bergantung pada kesiapan unit dan peralatan. Kompleksitas tugas pemadam kebakaran menurut sistem pengawasan dan perawatan unit yang ganda. Masalah seperti tidak adanya SOP baku, minimnya teknologi pengawasan dan keterbatasan SDM teknis menjadi tantangan nyata. Melalui orientasi nilai dan etika penting bagi P3K memahami keterkaitan antara integrasi, akuntabilitas dan profesionalisme dalam mendukung sistem kerja yang efektif. Laporan ini mengkaji sistem pengawasan dan perawatan unit sebagai refleksi aktualisasi nilai-nilai ASN dalam peningkatan pelayanan publik. Ini maksud dan tujuan, maksud peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan tujuan nilai dan etika pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi pada pegawai pemerintah dengan kejadian kerja. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk tujuan teknis, mengetahui sistem pengawasan unit pemadam kebakaran di dinas terkait, mempelajari prosedur dan jadwal perawatan rutin kendaraan dan peralatan pemadam, mengetahui tantangan yang dihadapi dalam proses perawatan unit operasional. Untuk visi Kota Surakarta, visi Kota Surakarta adalah Surakarta Kota budaya yang mandiri, maju dan sejahtera. Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2021 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Adapun misi Kota Surakarta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan,
kuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif, dan mewujudkan daerah yang kondusif dan berkurang tempat berkamar dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Tujuan utama mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan serta secara cepat dan efektif. Tujuan khusus mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam wilayah manajemen kebakaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Hasil identifikasi isu mengenai sistem pengawasan dan perawatan unit pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, kurangnya standarisasi jadwal dan prosedur perawatan-peralatan, minim sistem pengawasan berbasis teknologi, keterbatasan sumber daya manusia khusus perawatan teknis, belum optimalnya integrasi nilai etika dan akuntabilitas dalam sistem pengawasan. Untuk faktor yang mempengaruhi belum efektifnya sistem pengawasan dan perawatan unit pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, kurang pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, rendahnya kapasitas dan kompetensi teknis personel, belum tersusunnya standar operasi prosedur atau SOP yang komprehensif dan terimplementasi. Perencanaan pelaksanaan sistem pengawasan dan perawatan unit pemadam kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, perencanaan kegiatan dilakukan setelah identifikasi isu dan permasalahan masalah dengan mengacu pada referensi normatif dan praktik terbaik di bidang pengawasan serta perawatan unit pemadam kebakaran. Langkah awal mencakup pembentukan tim kerja yang kompeten, menyusun jadwal pelaksanaan dan rancangan anggaran yang profesional. Rencana kegiatan dirancang sistematis dan mengacu pada prinsip manajemen proyek untuk menjawab tantangan teknis dan organisasi yang ada. Komponen utama perencanaan meliputi penyusunan SOP sebagai panduan teknis, perawatan, termasuk jadwal berkala, prosedur infeksi, dan pelaporan kondisi peralatan. Pemanfaatan teknologi informasi direncanakan melalui pengadaan sistem digital seperti aplikasi manajemen aset, dashboard monitoring untuk efisiensi pengawasan. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi perhatian utama dengan rencana pelatihan teknis dan sertifikasi bagi personel. Nilai-nilai ASN berakhlak juga diinternalisasikan dalam rencana kegiatan untuk membentuk budaya kerja yang etis dan akuntabel. Seluruh perencanaan dirangkum dalam dokumen proposal kerja yang menjadi acuan pelaksanaan dan evaluasi. Dengan pendekatan holistik ini, perencanaan diharapkan mendorong transformasi layanan publik yang lebih modern, responsif, dan profesional. Untuk pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, penerapan SOP perawatan, seluruh petugas menerapkan standar operasi prosedur secara konsisten dalam pemeriksaan dan perawatan peralatan. Hal ini menciptakan standar kerja yang seragam dan terdokumentasi dengan baik. Penggunaan teknologi informasi, sistem pencatatan manual mulai ditransformasi ke bentuk digital, menggunakan spreadsheet dan aplikasi sederhana guna meningkatkan efisiensi dan keakuratan pelaporan. Peningkatan kapasitas personel, pelatihan teknis dilaksanakan mulai kerjasama dengan lembaga profesional bertujuan meningkatkan kompetensi
dalam merawat unit secara mandiri. Penanaman nilai ASN yang berakhlak, etika yang akuntabilitas ditekan melalui pelaporan berbasis fakta serta pembinaan internal yang mendorong budaya kerja yang jujur dan kolaboratif. Monitoring dan penyesuaian berkala, tim pengawas melakukan pemantauan dan penyesuaian jika ditemukan kendala teknis di lapangan guna memastikan kelancaran kegiatan yang kesiapan unit secara optimal. Untuk evaluasi kegiatan merupakan tahap akhir yang krusial dalam menilai efektivitas sistem pengawasan dan perawatan unit pemadam kebakaran. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, menggunakan indikator seperti kepatuhan terhadap SOP, peningkatan keterampilan teknik personil, pemanfaatan teknologi informasi, dan kesiapan operasional unit. Metode evaluasi meliputi observasi lapangan, wawancara, serta analisis dokumen, laporan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kedisiplinan perawatan dan akurasi pencatatan kondisi alat. Namun, beberapa kendala masih ditemukan seperti resistensi terhadap teknologi baru dan kurangnya pelatihan lanjutan. Evaluasi ini menjadi dasar penting untuk perbaikan berkelanjutan demi mendukung layanan publik yang profesional dan bagus. Untuk rencana kerja menengah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tahun 2025 sampai 2027 disusun untuk menguatkan sistem pengawasan dan perawatan unit pemadam kebakaran secara bertahap dan berkelanjutan. Tahun 2025 difokuskan pada penyusunan dan pengesahan SOP perawatan serta pelatihan dasar teknis bagi sistem pencatatan manual mulai diterapkan untuk mendokumentasikan kegiatan perawatan berkala. Memasuki 2026, program diarahkan pada digitalisasi sistem pengawasan melalui pengadaan software, manajemen aset, dan pelatihan penggunaannya. Monitoring efektivitas sistem digital juga dilaksanakan, disertai pembentukan tim inspeksi berkala guna mendukung audit internal dan pelaksanaan SOP secara optimal. Pada tahun 2027 dilaksanakan revisi dan penyempurnaan SOP berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, pelatihan lanjutan serta sertifikasi teknis bagi petugas ditingkatkan melalui kerjasama dengan lembaga profesional. Selanjutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh implementasi selama 3 tahun. Hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan jangka panjang berikutnya. Rencana ini bertujuan mewujudkan sistem pengawasan dan perawatan yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika tugas pemadam kebakaran. Kesimpulan, untuk pelaksanaan sistem pengawasan dan perawatan unit pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan kesiapan operasional. Melalui identifikasi isu ditemukan beberapa permasalahan utama seperti belum tersedianya SOP yang baku, minimnya pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbatasan SDM teknis. Kegiatan dirancang secara sistematis dengan pendekatan berbasis nilai ASN berakhlak. Pelaksanaan berjalan terstruktur melalui penerapan SOP, pelatihan teknis, penggunaan teknologi digital, dan evaluasi berkala. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan disiplin, akurasi pencatatan, dan kompetensi personil. Meskipun masih terdapat tantangan seperti adaptasi teknologi dan kebutuhan pelatihan lanjutan. Untuk saran, Dinas disarankan memperkuat implementasi SOP secara konsisten, pengembangan sistem digital yang terintegrasi dan mudah digunakan, serta penyelenggaraan pelatihan teknis berkelanjutan. Penguatan budaya kerja etis dan akuntabel perlu dilakukan melalui pembinaan rutin dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Seluruh upaya ini bertujuan mewujudkan sistem pengawasan dan perawatan yang tangguh, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik secara berkelanjutan. Kemudian
Yang dapat saya laporkan. belum puluh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, terima kasih untuk Mas Awan. Waktunya sesuai 15 menit. Ini saatnya kita akan meminta saran, masukan terkait hasil orientasi ini, Pak Sek, Pak Usman sebagai mentor. Untuk waktu pertama untuk Bapak Sekretaris Pak Eko, silakan. Terima kasih Mas Thomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini setelah saya baca yang tadi terus saya banding-bandingkan dengan yang lain hampir sama, tapi ini kelihatannya lebih sederhana. Jadi lebih mudah dibaca arahnya. Kalau yang lainnya mungkin sampai harus dipelajari benar gitu lah, ini malah lebih sederhana. Nah yang tadi mungkin yang saya tanyakan saja untuk rencana kerja menengah pada tahun 2025, yaitu sistem pencatatan manual mulai diterapkan. Nah ini sudah diterapkan ya? Sudah. Nah bentuknya seperti apa? Manualnya itu semacam apa? Kalau yang selama ini untuk pencatatan manual dibikin buku setiap pos itu dikasih unit berapa itu udah ada untuk laporan, untuk kelengkapan unit kalau itu. Untuk kerusakan untuk ini biasanya untuk itu lapor dari via WA. Sudah ada WA sendiri untuk tim driver. Jadi langsung ke Pak Joko. Jadi tentunya sistem pencatatan ini juga lebih mungkin, kalau saya kan belum lihat bentuknya ya, tapi lebih bagus dilengkapi kalau nanti akan menjadi suatu pencatatan secara digital, itu sistemnya akan digabungkan dengan tadi yang Punya Pak Lili ya. Pak Lili. Nah, cuma harus dipahami bahwa nanti aplikasinya ini nanti contohnya ketika berkala penggantian oli itu langsung sistem sudah memberitahu. Jadi bukan kilometer sekian gitu, hanya tulis kilometer terus tapi ternyata mas olinya lalu diganti. Nah di situ aplikasinya harus bisa menunjukkan syaratan aja. Jadi semuanya ketika tanda kuning berarti sebentar lagi mungkin tinggal 200 km harus ganti oli. Kemudian secara berkala juga ada pengecekan tentang kadar minyak rem, karena minyak rem itu tidak hanya diisi terus tapi juga harus dilihat kadar, karena dia ketika melakukan pengereman itu juga akan mengalami yang namanya titik bekunya itu berubah. Itu nanti ketika dipakai untuk ngerem dia tidak bersifat minyak tapi bisa campuran air karena ada kelembapan, karena kendaraan itu kan juga kadang kehujanan, kadang panas, kadang malam. Itu minyak rem harus pergantian sekian ribu kilo, itu harus diganti total. Karena apa penting, karena yang dibawa unitnya besar, di remnya pakem tapi mandeknya ada interval 50 meter ya ngeri. Itu aja saya kira cukup sederhana, bisa dipahami. Matur nuwun, itu aja Mas. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Eko, saran, masukan, pertanyaan. Berikutnya untuk mentor. Pak Usman. Mas Thomas. Silakan. Nih setelah ada kopi ya kayaknya teman-teman yang ngasih ilmu sirup kayaknya udah tidak mempan ya. Berapa kali ya bawaannya ngatur ya. Ini Mas Awan dan Pak Sek, Matur nuwun. Ini betul sekali Mas Awan, baik sampai Mas Sek. Jadi dalam proses digitalisasi ini tidak hanya sebatas pencatatan saja, namun juga bisa memberikan sebuah informasi ketika unit ini butuh harus ditap olinya gitu kan. Bisa itu di dalam aplikasi
dikasih nantinya mungkin kan standarnya oli diganti itu kan kalau nggak kilometer ya waktu kan, waktu biasanya kan 3 bulan walaupun orang ini ya, dan 2 kilometer kayak kilometer mobil damkar orang tahu jauh-jauh ya seluruh raya kan gitu. Namun dari durasi waktu ini yang perlu menjadi perhatian harus ini kayaknya bisa lebih detail lagi nanti, bukan hanya sebatas gagasan. Memang gagasan sudah bagus, namun memang harus diimplementasikan nanti ketika pas naik level mungkin ya, di level analis. Kalau ini kan di gambar pemula kan baru di batasan gagasan dan ide Pak Sek, sebenarnya belum sampai ke action plan-nya sebuah gagasan. Namun gagasan dan usulan masyarakat ini sangat bagus. Saya kira memang sangat dibutuhkan karena memang sistem manajemen maintenance unit di Damkar ini sangat-sangat lemah. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya tujuan jenengan membuat ini apakah hanya sebatas ingin lulus tugas laporan orientasi atau memang punya keinginan lain, atau mungkin demi untuk kebaikan pelayanan selama dengan ini apa? Siap. Untuk tujuan saya membuat dengan judul ini, terus terang saya pengennya untuk ke depan, khususnya di pemadam ini, untuk perawatan unit khususnya itu lebih diperhatikan lagi, dan itu berkaitan dengan saya juga. Saya posisinya di driver, jadi untuk kesiapan unit itu sangat penting untuk bagi saya juga. Untuk Karena responden ya. Responden, gitu dan terima kasih. Ada lagi, Pak Sek, masukan. Dan tentunya untuk catatan di Panjenengan juga bisa mengusulkan dalam hal pengecekan unit itu kan tidak hanya dilihat ya, contoh uji coba rem bisa, kemudian juga perlu alat-alat tambahan semacam tester untuk minyak rem. Saya punya itu contoh, jadi minyak rem itu saya bisa tahu bahwa ini kadarnya sudah bagus, itu masih bagus. Ini berarti jenengan harus banyak melengkapi semacam referensi alat-alat apa yang dibutuhkan bagi panjenengan, karena jenengan pegang unit ya, dia tahu cara tes seperti alatnya. Saya jadi Google banyak. Jadi seperti tester minyak rem itu saya punya untuk aki, kalau akinya pakai aki basah itu ada. Oh ini sudah tidak bagus, harus ditambah semacam aki sirnya ya, karena perlu tambah. Siap, terima kasih masukannya. Ya, terima kasih Pak Sek, Pak Usman, Di dalam arti browsing Mas, dalam arti peralatan perlengkapan yang tester di unit itu apa yang disampaikan Pak Sek tadi sangat penting. Browsing, alatnya namanya apa, harganya berapa, sampaikan ke pimpinan, sehingga nanti pimpinan akan mengusulkan di dalam proses penganggaran. Itu Pak Sek ya. Siap dan mungkin nanti bisa disampaikan untuk apa ya, kayak acuan perawatan dari mana, bisa dari manual sertifikat aja dan sebagai acuan. Terus untuk yang di sini tadi saya menanyakan dengan speed sheet itu apa, mungkin Pak saya itu sebagai aplikasi. Itu kalau saya mendapatkan itu
sejenis aplikasi yang menggunakan Excel atau apa yang pakai paket-paket ini. Jadi menerangkan untuk unit berapa atau apa, ada keterangan di situ. Nanti segera usul aja nanti untuk aplikasinya nanti monggo nanti kita. Oh, aplikasi ini. Aplikasi kecil hanya sistemnya, sistem pengelompokan, sistem panggilan kalau panggilan jadi golongan ini. Mungkin ada lagi yang ditambah masalah Saya kira yang perlu disampaikan ya apa yang saya kira dengan usulan ini dalam video saya ini, saya berharap untuk sistem laporannya sendiri dari unit itu kita lebih kita perhatian lagi. Dan masalahnya ada sih, dan selama ini manual itu kita copy paste, dalam arti sudah dikerjakan atau belum itu di copy lagi, dilaporkan lagi atau gitu. Saya kira itu dan ya monggo Pak Sek menyampaikan berkas masalah menyampaikan berkasnya Pak Sek. Monggo Pak Sek. Terus kalian HP-mu